Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ya barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah sampai sore ini kita masih diberi berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di tempat yang mulia yakni Baitullah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian bersama tentang tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan satu hadis yang cukup panjang tentang Islam, kemudian iman dan ihsan kemarin ya, sampai di situ. Tetapi pembahasannya adalah kepada beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, karena sebelumnya membahas tentang pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh kaum Qadariyah. Tidak ada takdir dari Allah, semuanya ada yang 6 sebagaimana disebutkan. Jadi ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Iman kepada takdir itu merupakan bagian dari pondasi keimanan. Maka kalau pondasinya rapuh, imannya menjadi rapuh. Famalam yu'min bil qadari khair syarihi faqad taraka aslan min usuliddin wa jahaduhu. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, siapa tidak meyakini, tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, khairihi wa syarihi, ada yang takdirnya baik, ada juga yang buruk. Takdir yang baik yang kita sukai sesuai dengan keinginan kita, sedangkan takdir yang buruk itu takdir yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan. Orang yang tidak iman kepada dua-duanya, takdir baik maupun yang buruk, berarti telah meninggalkan pondasi keimanan seseorang dari pondasi agama itu sendiri. Pondasi agamanya menjadi hilang, pincang, dari 6 tinggal 5. Tapi bukan berarti itu diperbolehkan, bukan berarti diperbolehkan meninggalkan satu, tidak boleh. Jadi 6 itu adalah pondasi, tidak boleh ditinggalkan. Wajadu, dan dia sudah mengingkarinya. Sabatuhu min man
Qala Allahu fihim, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya surat 2 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mempercayai sebagian dari kitab dan mengingkari sebagian kitab? Ini pertanyaan dari Allah menggunakan harful istifham. Afatu'minuna, apakah kalian akan beriman? Bi ba'dil kitab, sebagian dari kitab akan diimani. Wa takfuruna bi ba'din, dan kamu akan ingkar kepada sebagiannya. Jadi iman kepada kitab itu adalah totalitas. Tidak boleh hanya sebagian. Sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya. Sebagian diimani, sebagian diingkari, nggak boleh. Mengkafiri satu ayat saja sudah tidak ada nilai keimanan pada dirinya. Satu ayat saja. Tidak hanya satu ayat, separuh ayat, atau hanya satu huruf saja. Yasin. Nggak percaya dengan huruf ya, hanya sin gitu. Ingkar dia sudah, hilang seluruh keimanannya. Bukan imannya nggak sempurna, laisa iman, tidak termasuk orang yang beriman. Maka Allah bertanya, fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, apa kalian mau beriman dengan sebagian yang kamu sukai? Maksudnya begitu. Kemudian kamu mau mengingkari sebagian kitab yang kau sukai. Yang kau sukai kau ambil, yang tidak kau tinggalkan. Ini tidak diperbolehkan. Qauluhu an Ubadah qad taqaddama dzakru fi babi fadlit tauhid. Diriwayatkan dari Ubadah. Ubadah telah dijelaskan terdahulu dalam bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa haditsuhu hadza rawahu Abu Dawud wa rawahu Imam Ahmad bi kamalihi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad yang sempurna. Qala haddatsana al-Hasan bin Sawar. Haddatsana Lais an Muawiyah an Ayyub bin Ziyad. Diriwayatkan dari Hasan bin Siwar atau Sawar ya, menceritakan kepada kami Lais dari Muawiyah dari Ayyub bin Ziyad. Haddatsani Ubadah bin Walid bin Ubadah, diriwayat menceritakan kepada saya Ubadah bin Walid bin Ubadah. Namanya orang dulu itu namanya hanya satu kata ya, Hasan, Suwar, Muawiyah, Ayyub, Ziyad gitu. Namanya dulu hanya gitu, Pak. Tapi tambahin bin ya, ketemu. Apa kita boleh niru? Silahkan niru, boleh. Namanya satu kata boleh. Apakah banyak kata boleh? Tidak ada larangan, ya. Nah, silakan mau pendekatannya tekstual boleh, kontekstual boleh ya. Tapi kita tidak mengkaji itu. Tapi nama-nama para sahabat kebanyakan hanya satu kata. Iya enggak? Utsman, Ali, Umar. Tapi ada juga yang tidak satu kata. Siapa? Abdurrahman, Abu Bakar, siapa lagi, dan sebagainya ya. Nah, dipersilakan. Sana abi qala, ayah saya bercerita. Dia berkata, dakhaltu ala Ubadah wa huwa maridun. Saya masuk ke kamarnya Ubadah, sedangkan dia sedang dalam keadaan sakit. Atakhayyalu fihil maut. Saya sudah mengkhawatirkan kalau dia akan mati.
berarti menjenguk orang yang sudah sakit tapi kelihatannya gitu ya. Nah, kelihatannya mau meninggal dunia. Sudah mungkin bahasa kita kritis ya. Nah, tahu saya kritis ya. Saya masuk menengok Ubadah, dia sedang sakit kritis gitu ya. Saya terjemah nggak apa-apa ya. Dulu mungkin belum ada kritis ya. Atakhayyalu fihil maut. Saya berprasangka dia akan meninggal dunia. Maksudnya mungkin dia sedang kritis. Fakultu, maka saya berkata kepada beliau, ya abtahu usini wastahidli, wahai ayahku. Jadi Walid itu menjenguk bapaknya yang namanya Ubadah. Kemudian Walid ini bilang kepada ayahku, berwasiatlah kepada saya. Nah, dan bersungguh-sungguhlah untuk saya. Ajlisuni, faqala ajlisuni. Kemudian Ubadah berkata, duduk kamu di sini. Suruh mendekat ya. Qala ya baniya innaka lan tajida ta'amal iman. Wahai anakku, engkau tidak akan mendapatkan manisnya iman. Walan tablughu haqiqatal ilmi billahi, dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat ilmunya Allah. Hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai engkau percaya dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qultu, saya Walid kemudian bertanya, ya abda fa kaifa li an a'lamu ma khairul qadari wasyarru. Wahai ayahku, bagaimana saya bisa tahu takdir itu baik atau buruk? Qala, kemudian ayahnya menjawab, ta'lamu annama akhtaka lam yakun liyusibak. Kamu akan tahu bahwasanya apa yang ditakdirkan kepadamu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu tidak mungkin meleset. Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tingkatan paling tinggi sami'tu ya, kalau hadis ya. Bukan qala Nabi, kalau Nabi itu tingkatan udah. Kalau sami'tu itu saya dengar langsung. Itu paling tinggi. Karena apa? Kalau sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul, berarti saya betul-betul langsung mendengarkan. Tapi kalau misalkan qala Ubadah, qala Nabi sallallahu beda ya. Berkata Ubadah, kemudian berkata Rasulullah SAW itu beda. Nah, tapi kalau sami itu perhatikan, kalau sami itu berarti saya mendengar langsung. Nah, jadi sudah tidak pakai orang lain gitu. Saya mendengar. Maka belum mengatakan sami itu Rasulullah SAW yaqulu. Saya wahai anakku, saya mendengarkan Rasul SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam. Kolam ini kenapa? Ballpoint. Nah, ini lho ballpoint nggih. Kolam itu bolpen ya, itu pas ya. Ya, itu ballpoint. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam.
Faqala lahu, maka Allah menyuruh kepada kolam, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah, maka kolam itu menulis saat itu semua kejadian. Bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, yang terjadi sampai hari kiamat. Tulis semuanya oleh kolam sampai hari kiamat. Ya bunaya, wahai anakku, in mitta walasta ala zalik dakhaltan nar. Wahai anakku, kalau kau mati tidak dalam kondisi yang demikian, kamu masuk neraka. Rawahu Tirmizi bisanadihil muttasil ilal Atha bin Abi Rabah an Walid bin Ubadah an Abihi. Selesai. Nah, kita lihat ya. Ini hadisnya bagus sekali ya. Menurut saya ini ceritanya bagus ya. Sahabat Nabi dengan anaknya. Ubadah tadi kan mendengarkan sabda Nabi. Berarti Ubadah itu siapa? Salah satu sahabat Nabi. Kenapa? Sami tuh, saya mendengar. Kalau saya mendengar berarti apa? Beliau ada seorang sahabat namanya Ubadah. Nama lengkapnya siapa ya? Ubadah bin Somit kalau nggak salah ya. Nanti tolong dicari biografinya. Ini nggak diungkap di sini karena pernah diungkap pada bab awal dulu tentang keutamaan tauhid. Tidak diungkap di sini ya. Taqaddama zakara fi babi fadli tauhid. Sudah diungkap siapa itu Ubadah. Kalau nggak salah Ubadah bin Somit ya. Nah, nasihat beliau kepada anaknya, bukan hadis ya. Wahai anakku, kamu tidak akan sampai kepada tingkatan manisnya iman. Kamu nggak bakalan mendapatkan iman itu manis. Berarti iman itu pahit. Kamu akan tetap merasakan manis. Kamu tetap akan merasakan iman itu pahit. Ibadah kira koso. Ibadah itu menyusahkan. Taat kepada Allah itu terpaksa. Gitu mungkin ya bahasa saya ya. Nah, kamu akan tetap kayak gitu. Ibadah yo rekoso, infak yo eman, semuanya kayak gitu. Apalagi zakat itu pelit kamu. Tambahan saya ya. Kamu suruh zakat nggak mau. Apalagi suruh jihad, perang jalan Allah, kamu pasti merasakan pahit itu. Kamu anakku, kamu nggak mungkin akan mendapatkan manisnya iman. Satu. Yang kedua, walam tablughu haqiqatal ilmi billahi. Kamu tidak sampai pada hakikat ilmu dari Allah. Tidak sampai pada hakikat sebuah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang kau dapatkan tidak sampai nyambung kepada Allah. Ilmu sekedar ilmu, tidak bisa makrifat kepada Allah. Karena orang yang berilmu, saya tambah ya, orang berilmu ada 3 kategori. Ada 3 kategori, tapi bukan di sini ya. Boleh nggak saya tambahkan? Al-ulama'u salasun. Nah, orang yang berilmu ada 3 golongan. Yang pertama, alimun billahi, alimun bi amrihi. Ini yang pertama. Bahasa Arab pas sugeng niki nggih. Alimun billah, alimun bi amrillah. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun billah, laisa alimun bi amri. Yang ketiga, alimun bi amrihi, laisa alimun billah. Nah, ada 3 macam. Nanti kita masuk yang mana? Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrihi.
orang yang kenal tentang Allah dan orang yang tahu tentang perintah Allah. Ini yang pertama. Orang itu tahu Allah dan orang itu tahu perintah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun billah laisa alimun bi amrillah. Yang kedua, orang itu kenal siapa Tuhannya, kenal Allah siapa, tapi dia tidak tahu perintah Allah. Sedangkan yang ketiga adalah alimun bi amrihi laisa alimun billah. Orang itu kenal perintah Allah tapi enggak kenal Allah. Beda tiga ya. Nah, beda tiga. Kita lihat. Jadi tambahan saya ya, bukan di kitab ini ya. Nah, saya ingat itu cerita tentang berilmu, nyambung ke sana ya. Jadi yang pertama begini. Alimun billahi, alimun bi amrihi, orang yang tahu tentang Allah dan orang yang tahu tentang perintah Allah, itulah orang yang takut kepada Allah. Dia tahu tentang batas-batas yang boleh dilakukan dan yang boleh dan yang dilarang. Dia mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang pertama. Paham betul? Apa kepanjangan? Ya, pelan-pelan ya. Ini bagus, pelan-pelan ya. Orang yang berilmu yang pertama itu dia kenal Allah, dia kenal perintah Allah. Ini akan menghantarkan dirinya orang yang berilmu tapi takut kepada Allah. Ditandai dengan apa? Orang ini mengetahui hudud wal faraid. Hudud itu batas-batas ketentuan Allah. Ini boleh, tidak, ini haram, ini makruh, ini wajib, ini maksiat, ini taat. Ya tahu hukumnya itu. Wa faraid, dan dia tahu tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Oh, ini kewajiban harus saya tunaikan. Ini kewajiban saya penuhi semuanya. Itu kategori yang pertama. Inilah orang yang yasyallah, orang yang takut kepada Allah. Jadi ilmu itu harus apa? Kenal tentang makrifat kepada Allah dan juga tahu tentang perintah Allah. Itu kan sampai apa? Walan tablugha haqiqatal ilmi bila ya. Anakku, kau enggak mungkin sampai pada hakikat ilmu tentang Allah. Maka menurut saya yang dimaksud hakikat ilmu tentang Allah itu adalah orang yang mengetahui ilmu tapi dia kenal dengan Allah yang menyebabkan dirinya takut kepada Allah, ditandai dengan tahu hudud dan faraidnya, tahu batas-batasnya dan mengetahui kewajibannya. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun billah laisa alimun bi amrihi. Orang itu kenal Allah. Allah adalah pencipta segalanya. Allah adalah yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia tidak tahu perintah Allah mana. Enggak tahu perintah Allah itu apa isinya. Maka orang ini tidak mengetahui hudud dan faraidnya. Orang ini tidak mengetahui batas-batas mana yang boleh dan tidak, dan orang ini tidak mengetahui kewajiban mana yang harus dipenuhinya. Dia hanya kenal kepada Allah, takut kepada Allah, tapi tidak tahu perintah Allah. Ada enggak? Orang takut kepada Allah, tapi enggak tahu perintah Allah. Ada enggak? Nah,
Saya takut neraka. Saya takut nanti kalau disiksa. Gitu. Pokoknya saya isinya adalah ya shalom, takut kepada Allah. Tapi nggak tahu perintah Allah. Aneh nggak? Nah, ini ada yang kayak gitu. Yang ketiga adalah alimun bi amrihi laisa alimun billah. Orang ini tahu perintah Allah, tapi nggak kenal dengan Allah. Dia tahu batas-batas yang boleh, yang tidak, yang haram, yang halal, semuanya tahu, kewajiban-kewajiban yang tahu, tapi nggak kenal dengan Allah. Maka ilmunya tidak sampai kepada hakikat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bahaya. Nomor 3 saya anggap sangat berbahaya. Ini yang akan merusak. Ya, karena ilmunya tidak menghantarkan dia kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu murni hanya sebuah pengetahuan saja. Lanjut ya. Wahai anakku, kamu nggak mungkin akan mendapatkan manisnya iman, dan kamu nggak mungkin sampai kepada hakikat ilmu dari Allah. Hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Syaratnya satu, kata beliau ya, kata sahabat-sahabatnya Ubadah ya radhiyallahu anhu ya. Kecuali satu, kamu percaya dengan takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Kau percaya itu takdir Allah, semuanya kau imani, yang baik maupun yang buruk. Maksudnya kau percaya itu tidak hanya sekedar yakin, tapi menerima. Takdir yang baik kau terima dengan ikhlas, takdir yang buruk kau terima juga dengan ikhlas. Duitnya banyak, seneng nggak? Seneng. Diterima ikhlas nggak? Ikhlas. Nggak punya uang, sedih. Nerima ora? Di dunia kan isinya kayak gitu ya. Nggak punya uang, nerima apa tidak gitu? Sehat, senang nggak? Senang nggak? Ibu ada yang nggak bu? Bu, sepi ya? Oh enggak ada. Waduh, biasanya ada nih. Gimana? Oh gitu ya. Ini siapa? Sehat senang nggak Pak? Jujur aja. Sehat senang nggak? Sakit senang apa susah? Oh. Berarti meyakini takdir baik dan buruk masih beda nggak? Beda. Nggak mungkin dapat manisnya iman. Tahu nggak? Nggak mungkin iman itu manis, pahit. Orang kena musibah senang apa susah? Diterima ikhlas apa tidak? Oh. Ini nggak mungkin kata beliau. Kalau ucapan sahabat boleh kita didasar ya, boleh kita didasar karena beliau adalah gurunya Rasulullah. Ya, insya Allah sahabat itu nggak ada yang ngawur lah, menurut saya ya. Sahabat nggak ngawur itu kalau urusan masalah ilmu itu. Hidup dunia ini ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Kalau yang sehat diterima dengan senang, lalu yang sakit diterima dengan senang apa tidak? Ini pertanyaan. Pertanyaan untuk otokritik kita. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman. Sehat itu takdir dari Allah bukan? Sakit takdir bukan? Dua-duanya takdir bukan? Tapi kenapa kita menyikapinya berbeda? Iya apa enggak?
Kita berbeda nggak nyikapi dua takdir Allah? Mana yang kita sukai? Yang sehat kan? Yang sehat. Yang sakit disukai nggak? Nah, tuh. Padahal sakit itu adalah takdir dari Allah. Ada pahala bagi orang yang sakit yang tidak didapatkan oleh orang yang sehat. Orang sehat nggak mendapatkan pahalanya orang sakit gitu. Ya kalau ada misalkan orang meninggal dunia sebelumnya bersakit yang lama, keluarga sama dirinya nerima pora sih kayak gitu. Ya, kalau berat ya lanjut ya, ini lanjut aja. Lanjut ini. Sampai kamu mau percaya dengan takdir Allah, baik maupun buruk. Nah. Kemudian saya Walid bertanya, wahai ayahku, bagaimana saya bisa tahu itu takdir baik, itu takdir buruk, ya gitu. Kemudian Ubadah menjawab, kamu taklamu artinya kamu akan tahu apa yang Allah takdirkan tidak mungkin menimpa kamu, dan apa yang menimpa kamu tidak mungkin meleset. Apa maksudnya? Yang Allah putuskan tidak mungkin tertunda, dan yang tidak Allah putuskan tidak mungkin terjadi. Semuanya adalah takdir dari Allah. Percaya atau tidak, semuanya adalah takdir dari Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, doa. Saya ikhtiar berobat agar sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Senang apa susah? Saya sakit, ikhtiar berobat, belum sembuh, masih sakit. Bagaimana? Alhamdulillah, Pak Inailahi. Saya berobat sakit, nggak sembuh Pak. Tak coba dokter ke sana kemari, tabib dan sebagainya, nggak sembuh. Ini alhamdulillah Pak Inailahi. Ikhtiar itu dilaksanakan, tidak boleh tidak. Karena ikhtiar adalah pahala. Ikhtiar adalah pahala. Ikhtiar adalah ibadah. Kalau kita sakit, nggak mau berobat, tidak dapat pahala ikhtiar. Bisa ya, pahami ya? Nah, ini kan takdir dari Allah. Saya sakit, ini supaya mari, mari. Wah, saya mati, mati gitu. Nah, ini bukan orang yang beriman. Beriman itu adalah dinamis, berupaya semaksimal. Kenapa saya ingin sembuh? Saya ingin sembuh agar bisa peluang untuk berjuang lebih maksimal. Coba enggak? Ya enggak? Saya ingin sembuh agar apa? Optimal dalam beribadah. Orang sakit sholatnya sempurna enggak? Enggak bisa kan sempurna? Berdiri bisa enggak? Lenggoyongan. Udah enggak usah. Duduk aja. Pakai duduk. Enggak bisa duduk. Berbaring. Iya enggak? Enggak bisa berbaring? Sholati. Gitu kan sederhana ya. Kalau kita minta sehat, apa alasannya kepada Allah? Ya Allah, saya ingin sehat, saya ingin optimal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya ingin kaya. Kenapa? Untuk berjuang di jalan Allah. Ya Allah, saya ingin pintar agar manfaat dari masyarakat. Begitu niatnya. Biasanya kalau kita sakit, doanya sembuh, kenapa alasannya? Makan tidak enak ya. Duh ya Allah, saya sakit tuh, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Siapa meneh ya? Iya apa tidak Pak? Ini perlu di upgrade. Jadi kalau sudah kita optimal ikhtiar dan berdoa, Allah kasih sakit, ya sudah terima.
Berarti Allah kasih peluang ibadah melalui sakitnya. Nah, ketika sakitnya selesai, sehat, mana perjuangan kita untuk Islam ini? Ya enggak? Jadi muslim tidak banyak sholat 5 waktu, Pak. Subuh, zuhur, udah selesai, udah bisa. Muslim hanya 5 waktu ya, dunia kacau ya. Siapa yang memperjuangkan madrasah kita, pesantren kita, masjid kita, umat Islam kita? Siapa yang memperjuangkan? Kalau kita hanya sholat 5 waktu, selesai. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, udah haji, selesai. Ora urusan. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali ke sini. Jadi sesuatu yang Allah sudah takdirkan, nah, terjadi. Yang tidak Allah takdirkan, enggak terjadi. Berarti semua yang menimpa kita itu sudah merupakan takdir dari Allah, baik maupun buruk, dan ini harus diterima. Tidak hanya dipercaya, saya percaya sakit dari Allah, saya percaya saya dari Allah, tapi baru gue ngersulo. Nah, saya kesakit orang mari-mari, sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh gitu ya. Terus gimana? Ini namanya nggak percaya dengan takdir Allah ya. Ikhtiar terus, belum sembuh jangan gersulo. Ikhtiar aja, udah. Ikhtiar dapat pahala. Sakit menghilangkan dosa-dosa kita. Seneng nggak? Musibah itu membawa rahmat gitu ya gitu. Jangan yukaffiruz dzunub, menghapus seluruh dosa-dosanya. Yo. Ini enggak Pak Sugeng dihapus dosanya. Salah satu cara Allah dengan sakit. Tapi ada cara lain ya. Ada cara lain dosa kita dihapus. Salah satunya Allah kasih musibah. Salah satunya Allah kasih sakit itu. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang apa tidak? Nah, kalau udah sampai hakikat ilmu sampai ke sana nanti insya Allah. Dan apa yang menimpa kamu tidak mungkin meleset. Apa yang udah Allah catatkan menimpa kamu nggak mungkin meleset. Siapa yang akan melesetkan ke sana? Nggak bisa. Wahai anakku, saya pernah mendengar Rasul bersabda, ini bagus ya. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kolam, ballpoint, pulpen. Maka pulpen disuruh Allah uktub, tulis. Nah, maka pulpen nulis. Kejadian semuanya ditulis oleh ballpoint itu. Sampai ila yaumil qiyamah, sampai kejadian hari kiamat catat oleh kolam. Nah, berarti keputusan Allah tentang kiamat sudah ada apa belum? Sudah ada. Sebelum menciptakan semuanya, baru menciptakan kolam, seluruh kejadian sudah ada. Ini yang di Lauhul Mahfuz, simpan di sana, yang dijaga oleh para malaikat. Dulu kan kita pernah bahas masalah kahin ya. Masih kan ya, kahin itu dukun ya. Dukun itu kalau mencuri informasi kan lewat setan. Setan apa? Tumbuh-tumbuhan. Kayak naik, kalau di sebelah apa? Naik pucang ya. Iya, di sebelah kan naik pucang ya. Begitu setan tumbuh-tumbuhan sampai ke sana, terus mencuri informasi sampai ke Lauhul Mahfuz. Maka ada ruju malis syayatin di sana. Dulu pernah kita bahas di situ ya, nggak sampai sekarang. Maka ditulis seluruh kejadian sampai hari kiamat. Kemudian terakhir pesan beliau pada anaknya, ya bunaya, in mitta walasta ala zalik dakhaltan nar. Wahai anakku, kalau kau mati tidak kondisi demikian, berarti kau tidak iman kepada takdir Allah baik maupun buruk, dakhaltan nar, kamu masuk neraka. Kalau kau meninggal dunia belum mau percaya dengan takdir Allah, belum mau menerima takdir Allah yang baik maupun buruk, masuk neraka. Ubadah tegas ya. Tegas apa tidak kompromi ya ini ya.
Ampun rawuh Bu, monggo Bu. Nggih. Dugi pundi wong nggih Bu nggih. Nggih. Tadi saya tanya sama ibu-ibu itu. Boleh tanya ya Bu Sati Bu. Bu Sati tanya, Bu sakit itu seneng apa susah? Sehat, susah apa seneng Bu? Alhamdulillah seneng. Kalau sakit? Itu ya. Lanjut ya. Wa fi hadzal hadis wa nahwihi. Di dalam hadis di atas ya. Tadi cerita siapa? Walid dan Ubadah. Walid karena melihat ayahandanya sudah kritis minta wasiat. Jadi boleh anak yang minta wasiat. Ayah, wasiat kepada saya. Maksud saya kasih nasihat gitu ya. Nasihat. Maka orang tua dianjurkan untuk memberikan wasiat. Tidak hanya wasiat masalah harta ya, wasiat masalah akidah gitu ya. Wasiat masalah akidah kepada anak-anak kita. Kalau kita kira-kira hanya perkiraan ya, yo mungkin tidak lama lagi. Perkiraan saja ya, hanya orang meninggal kemungkinan sudah tahu ya, tahu sedikit tanda-tandanya gitu ya. Wasiat. Maka Walid mengatakan gitu, ayah kasih saya nasihat. Nasihatnya itu ya tadi ya. Di dalam hadis itu ada yang sebenarnya bayanun sumulu ilmillahi ta'ala wa ihatatuhu bima kana wa yakunu fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini dan yang sejenisnya, berarti ada beberapa hadis ya, tapi musannif pengarang itu hanya menukil satu hadis saja. Berarti ada wa nahwihi, berarti ada hadis yang lainnya, tapi nggak diungkap oleh beliau. Nanti bisa cari panjenengan ya. Panjenengan nanti nyari sendiri hadis yang lain. Tapi ini hanya satu. Hadis ini memberikan penjelasan tentang sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Loh coba. Sempurnanya ilmu Allah Ta'ala yang meliputi sesuatu yang sudah terjadi, kana wayakun, dan yang akan terjadi di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Itu ilmunya Allah. Jadi kalau Allah mentakdirkan sesuatu karena sempurnanya ilmu Allah. Kita kan nggak sampai sempurna ilmunya. Maka yang kita kehendaki takdir yang baik, ya enggak? Kita inginnya sehat terus. Kita inginnya duitnya banyak terus, kita inginnya senang terus, tapi kesempurnaan ilmu Allah tidak demikian. Kamu ya sesekali sakit, kan hanya sesekali. Sehat sama sakitnya lama mana? Coba. Kita sehat sama sakit lama mana? Sehat kan? Iya coba. Mungkin 10 tahun sehat. Sakitnya 5 hari, ya enggak Pak? Iya coba, 5 hari dibanding 10 tahun. Kenapa kita 5 hari bisa menghilangkan keimanan, takdir kepada Allah? Yang 10 tahun kita iman kepada takdir Allah, yang 5 hari tidak iman kepada takdir Allah. Nauzubillah. Nah, kesempurnaan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Itu sumulnya Allah. Kalau kita tahunya yang sudah terjadi, itu ilmu kita. Kita tidak bisa mengetahui yang akan terjadi. Tambah fidunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja kita nggak tahu besok, ya. Besok kita apa yang mau lakukan kita nggak tahu. Baru di dunia untuk besok hari, atau malam hari nanti, atau besok apakah kita masih bisa sholat, atau barangkali disolati. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu coba. Tapi Allah tahu, kana yakunu fitunya wal akhirah, kata kitab ini.
Allah itu mengetahui sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi di dunia wal akhirah dan juga sampai ke akhirat. Mohon sadar nggih? Belum ya? Belum bunyi ya? Nah, di dunia wal akhirah. Yang kedua ini ilmu Allah meliputi tentang akhirat. Kita diberi pengetahuan tentang akhirat hanya sebagian saja. Tidak bisa detail ya tentang akhirat, tapi Allah informasikan bahwa nanti ada hari akhir. Setelah dunia ada akhirat di sana. Nah, pengetahuan Allah tentang akhirat itu sangat sumul, sempurna, mengetahui detailnya ke sana. Sedangkan kita hanya sebagian saja. Maka orang yang beriman hendaknya percaya dengan takdir Allah baik maupun buruk. Apabila ada sesuatu yang menyakitkan menimpa kita, mari kita belajar percaya itu takdir dari Allah dan yang utama menerima dengan ikhlas atau menerima dengan senang. Bukan berarti saya mengajarkan agar senang ketika sakit, bukan ya. Saya tidak mengajarkan agar senang ketika sakit, bukan begitu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Nah, jika sesuatu yang menimpa kita, khairihi wasyarihi, itu harus diimani dan harus diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sama kita untuk bisa percaya dengan takdir Allah baik maupun buruk. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.